Bagaimana Pak Kadus? Mau dianggap selesai atau mau rumit? Sergah Mayor Bacok. Ahmad duduk menyembil di pojok ruangan, menyaksikan pertemuan saat tetua kampung menunduk, tidak banyak bicara, dan bapaknya juga terdiam. Akhirnya mengangguk, sementara suara tahlilan dari rumah Nenek Badrun sayup-sayup terdengar. Itulah yang terjadi dengan Badrun hari itu. Kamis 16 Agustus 1990 pukul 11 siang. Dia tenggelam di kolam bekas tambang dekat kampung. Hamparan biru yang terlihat indah menyegarkan menelan korban, anak yang rajin dan jago main bola itu. Waktu berlalu, penduduk mulai melupakan kejadian itu. Tahun-tahun itu tidak banyak yang bisa dilakukan. Kasus itu hanyalah satu di antara banyak kasus bekas tambang mematikan yang tidak tercatat atau diberitakan. Hari-hari berlalu, tidak pernah ada pagar pembatas yang dibangun, apalagi reklamasi menutup lubang-lubang. Penduduk meneruskan hidup, ada banyak hal lain yang mendesak untuk dipikirkan. Tapi Ahmad, dia masih bisa mengingat semua kejadian dengan jelas. Sama ingatnya saat sebulan kemudian setelah Badrun pergi. "Tolong antarkan makanan ini ke rumah Nenek Badrun, Ahmad," ibunya menyuruh. Ahmad yang sedang memperbaiki jaring ikan mengangguk, meletakkan peralatan, menerima rantang 2 tingkat itu. Ibunya rutin mengirim makanan, lebih-lebih setelah Badrun meninggal. Tidak ada yang bisa merawat neneknya, ibunya masih kerabat jauh dengan Nenek Badrun. "Sekalian pastikan apakah kondisi nenek baik-baik saja. Kau sapu rumahnya, dapur, teras, juga alat makan, cuci. Pakaian kotor kumpulkan bawa pulang, nanti mama yang cuci." "Iya, Mak." Rumah Nenek Badrun hanya berselang 6 rumah saja, tak sampai semenit Ahmad tiba di sana. Naik tangga, berseru mengucap salam. Sepi. Sepertinya Nenek Badrun sedang tiduran di kamar. Kondisinya memburuk sejak Badrun meninggal, jatuh sakit. Dia selalu bertanya-tanya di mana Badrun. Tetangga berkali-kali menjelaskan jika cucunya telah dikuburkan. Tapi dia tetap meyakini Badrun masih hidup, hanya pergi memancing atau mencari ikan. Ahmad meletakkan rantang di meja dapur, menatap tumpukan piring, kuali, peralatan dapur yang berantakan. Segera beranjak membereskannya, membawa ke belakang, mulai dicuci satu persatu. Setengah jam selesai, meraih sapu ijuk, mulai menyapu. Dia tidak keberatan. Dia senang melakukannya. "Badrun," suara tua itu menegur. Ahmad yang sedang menyapu bagian belakang rumah menoleh. Nenek Badrun terbangun, mendekat melihat Ahmad yang tengah bekerja. Wajah Nenek Badrun mendadak cerah. Hilang sudah semua sakitnya selama ini. "Ya Tuhan, akhirnya kau pulang, Badrun." "Kau kemana saja, Badrun?" "Aduh, nenek jadi ikutan khawatir." Nenek Badrun melangkah lincah. "Dapat ikannya?" Melihat meja terkekeh. "Kau bahkan sudah memasak ikannya, Badrun." Ahmad menelan ludah. "Kau benar-benar cucu yang baik, tidak pernah merepotkan, malah membantu." Nenek Badrun terus berceloteh. Dia mengira Ahmad adalah cucunya. "Kau mancing di mana, Badrun? Lama sekali baru pulang." Ahmad sekali lagi menelan ludah. "Di Sungai Kei, Nek." Akhirnya berbicara. "Tidak apalah, pagi ini dia akan menjadi Badrun. Tidak ada salahnya. Toh Nenek Badrun sudah pikun." "Kau tahu apa kata tetangga?" "Tidak tahu, Nek." "Masa mereka bilang kau tenggelam di kolam? Aduh, mereka selama ini menuduhku pikun. Lihat sekarang, siapa yang pikun?"
Cucuku pulang, segar bugar. Nenek Badrun terkekeh lagi. Ahmad menatapnya lamat-lamat, menyeka ujung matanya yang mendadak perih. Ayo, temani nenek makan. Sudah lama nenek tidak makan bersama cucu kesayangan. Nenek berjalan menuju meja mengambil piring. Iya, Nek. Ahmad meledakkan sapu ijuk. Tidak apa. Dia akan menggantikan Badrun. Setidaknya dia bisa membuat nenek Badrun terlihat sehat dan semangat walau hanya beberapa menit. Lenggang, ruangan 3x6 meter itu senyap sejenak. Ahmad, lelaki tua kurus dengan wajah lelah itu, terisak pelan, menyeka ujung mata. Tidak mudah baginya menceritakan lagi semua kejadian tersebut. Dari sekian banyak penduduk kampung itu, dialah yang paling terluka. Bertahun-tahun kemudian merawat nenek Badrun. Dia sebenarnya memutuskan hendak menyimpan sendiri semua kenangan itu. Pertama, karena itu bukan sesuatu yang menyenangkan diingat kembali dan dibagikan ke orang lain. Kedua, dan inilah alasan terbesarnya, dia pernah trauma saat menceritakannya. Waktu itu 2 tahun berlalu sejak Badrun tenggelam. Musim penghujan, musim kemarau datang silih berganti. Panen lada, lomba bola di kecamatan telah kembali. Tim kampung mereka kalah di babak 16 besar. Tapi penduduk tetap semangat menonton, itu hiburan. Pindah menyemangati tim kampung sebelah. Saat penduduk telah melupakan Badrun, acara 17-an itu ternyata menarik perhatian seorang wartawan muda dari kota besar. Bukan pertandingan terekamnya, apa sih yang bisa diberitakan, melainkan kabar salah satu pemain hebat, anak dengan bakat menjanjikan, tenggelam di salah satu bekas kolam tambang 2 tahun lalu. Wartawan itu idealis dan berani. Baginya itu akan menjadi tulisan yang menantang di majalah mingguan tempat dia bekerja. Investigasi perusakan lingkungan oleh tambang dengan latar tentang bakat besar yang harus tumbang gara-gara bekas kolam itu. Tidak mudah mengeduk kisah itu. Sebagian besar penduduk menghindar bercerita dengan orang asing, hingga wartawan itu mulai menanyai anak-anak, salah satunya Ahmad. Wartawan itu membujuk, boleh jadi ketika kisah Badrun dimuat di majalah, dibaca banyak orang, pemilik tambang akan mulai menimbun kolam-kolam. Aparat tergerak menegakkan peraturan, harus ada yang mau menceritakannya. Mendengar bujukan itu dengan polosnya, Ahmad mengangguk. Diam-diam dia menemui wartawan itu, menceritakan semua kejadian. Wartawan itu semangat menyimak, membawa benda kecil yang bisa merekam percakapan, berjanji akan menulis liputan yang hebat. 1 minggu berlalu, malam hari hujan lebat. Saat Ahmad bersiap tidur, 2 truk merapat di depan rumah Pak Kadus. Tentara merangsek naik ke teras rumah panggung. Suara sepatu mereka terdengar menakutkan. Cepat sekali ruangan depan sudah dipenuhi oleh tentara yang berseru-seru, memukul dinding, meja, apa saja. Itu musim penghujan, tanah becek. Tentara itu tidak merasa perlu melepas sepatu, membuat ruangan itu penuh lumpur, meja, dan kursi terbalik. Pak Kadus, aku pernah bilang, jangan dibuat rumit. Mayor Bacok memegang kerah baju Pak Ahmad, mendorongnya ke dinding. Pak Kepala Dusun menatap bingung dengan suara terbatas, karena gentar dan juga karena nyaris tidak bisa bernapas. Bertanya balik, ada apa? Kenapa tentara ini datang dengan marah? Mayor Bacok menempelkan kertas-kertas di dahi Pak Kepala Dusun. Kau pura-pura bego, atau bego kebetulan? Kau bicara dengan wartawan?
Mayor Bacok mendelik. Baca ini. Wartawan ini menulis kesaksian penduduk tentang kejadian 2 tahun lalu. Tidak cukup uang yang diberikan pemilik tambang kepadamu, Dibayar berapa kau oleh wartawan itu? Pak Kadus mencicit. Wajahnya pias, tapi dia tetap tidak mengerti. Percuma Pak Kadus, kau bisa bercerita ke 1000 wartawan, silahkan. Tapi kami memeriksa semua majalah dan koran sebelum terbit. Pimpinan redaksi wajib memberitahu kami jika ada tulisan begini. Tulisan ini tidak akan pernah terbit. Satu telepon dari kantor pusat akan membuatnya berhenti dicetak. Mengaku, kau yang bercerita. Pak Kepala Dusun menggeleng gentar. Dia sungguh tidak bercerita ke siapapun. Dan penduduk lain juga tahu persis resiko itu. Mengaku bajingan. Atau akan aku buat rumit seluruh kampung ini. Saat Pak Kepala Dusun tersenggal, nyaris kehabisan napas, Ahmad muncul di bingkai pintu dengan kaki gemetar. Dia mengaku terbata. Saya, Pak. Saya yang bercerita.